Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi semua ini, Zheng Xiaoyu menutup mata, tetapi diam-diam mengalihkan kekayaan yang tersebar di 3.000 pulau. Di sisi lain, Sun Meiren hampir marah. Dia tidak mengerti, bagaimana orang-orang klan iblis bisa begitu bodoh, begitu mudah dikipasi. Ketika orang lain hanya mengucapkan beberapa patah kata, mereka bersemangat. Apakah mereka lupa bahwa pasukan iblis ada di depan pintu mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka dapat dibantai kapan saja? Putus asa, Sun Meiren mengeluarkan pemberitahuan terakhir. Dalam pemberitahuan itu, Sun Meiren menyatakan semuanya. Pada saat ini, Zhu Hengyu memimpin pasukan dan menuju ke garis depan untuk menghadapi pasukan iblis. Zhu Hengyu telah meletakkan segalanya di tempatnya, dia bahkan tidak akan memiliki hidupnya, tetapi juga untuk melindungi orang-orang dari klan domba iblis. Tapi apa yang dilakukan orang-orang dari suku Moyang? Anda tidak bisa melawan klan iblis, Anda tidak bisa menyelamatkan klan iblis. Tinggal di rumah saja dan tunggu orang lain menyelamatkan. Tetapi mereka tidak tahan dengan antusiasme orang-orang yang tertarik menghalangi tindakan mereka yang menyelamatkan mereka. Hari ini, mereka harus mendakwa penyelamat satu-satunya. Bagaimana jika Zhu Hengyu berhasil dimakzulkan? Selain Zhu Hengyu, tidak ada yang mau menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, semua orang ditinggalkan, berusaha mengeluarkan satu-satunya sedotan yang menyelamatkan jiwa. Mereka lebih suka mempercayai mereka yang meninggalkan mereka. Dia juga tidak mau percaya Zhu Hengyu yang telah meninggalkan segalanya dan mati-matian berusaha menyelamatkan mereka. Tanyakan, bisakah kalian menjadi bodoh lagi? Menghadapi pengumuman kelelahan oleh Sun Meiren, orang-orang bijak dari klan setan domba akhirnya menghentikan kebisingan. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, inilah alasannya. Terlepas dari apakah Zhu Hengyu pembohong atau tidak, dia sudah menjadi harapan terakhir dari lomba domba iblis. Jika Zhu Hengyu tidak bisa menyelamatkan mereka, klan domba iblis akan dihancurkan. Jika Anda memikirkannya, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Jika ada dua sedotan yang menyelamatkan jiwa, mereka juga bisa membuang satu dan memilih yang lain. Tapi masalahnya sekarang adalah ini adalah sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Jika semua ini telah ditinggalkan, bukankah itu hanya tinggal di rumah dan menunggu kematian? Dan, yang terpenting adalah, rasa konspirasi segera naik ke hati semua orang. Bukan rahasia lagi bahwa 3.000 galangan kapal diserang. Galangan kapal itu bukan keluarga dua orang, tetapi total 3.000. Selain itu, galangan kapal ini didistribusikan di pulau-pulau besar dan kota-kota besar. Ada serangan di sana yang tidak bisa menyembunyikan orang-orang di kota-kota itu. Bahkan, jika bukan karena orang-orang di kota untuk melawan, para pengacau tidak akan dengan mudah diusir. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang menyerang 3.000 galangan kapal itu? Apakah itu iblis? Tidak. Orang-orang dari 3.000 kota itu dapat membuktikan bahwa orang-orang yang menghancurkan galangan kapal adalah bidak setan. Ini sama sekali bukan ras iblis. Yang lain bisa dipalsukan, tetapi energi magis dari tubuh itu tidak bisa dipalsukan pula. Secara khusus, para penyerbu yang tewas dalam pertempuran di tempat itu kemudian terbukti sebagai 3.000 master sihir, kerabat dari 300 raja iblis, atau tentara mereka. Banyak hal pada kenyataannya, takut untuk memikirkan. Selama Ken menenggelamkan hatinya dan berpikir dengan hati-hati, banyak petunjuk dapat dengan mudah ditemukan. Namun, sangat disayangkan, walaupun banyak orang dengan kebijaksanaan dan kewajaran tertentu telah memperhatikan hal-hal aneh, kebanyakan warga sipil biasa-biasa saja, mudah dikipasi, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Karena itu, bahkan jika seseorang membujuk mereka, sulit untuk dibujuk. Meskipun peringkat persetujuan Zhu Hengyu tidak terus menurun, tidak ada tanda-tanda kenaikan. Belum lagi, apa yang orang-orang dari klan Moyang, serta Sun Meiren, Zheng Xiaoyu lakukan. Sisi lain, setelah lebih dari seminggu, berlayar dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu akhirnya memerintahkan 36 kapal perang hitam dan emas dan mencapai garis terdepan. Lebih jauh, adalah pulau dan laut yang telah ditempati oleh klan iblis. Pertempuran sesungguhnya dipicu. Sebelum perang resmi, Zhu Hengyu mengadakan pertemuan mobilisasi. Pada pertemuan itu, Zhu Hengyu tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, memang benar bahwa semua penderitaan di masa lalu telah dinyatakan. Mendengarkan pernyataan Zhu Hengyu, 360.000 tentara dan 3.600 penjaga mengertakkan gigi. Anda tahu, bukan hanya Zhu Hengyu yang mempertaruhkan nyawanya dan bertarung melawan klan iblis. 360.000 tentara dan 3.600 penjaga yang hadir semuanya sama dengan Zhu Hengyu. Bahkan jika Anda tidak memiliki hidup Anda sendiri, Anda harus menyelamatkan dan melindungi domba iblis.
Tetapi sekarang, perawatan seperti apa yang mereka hadapi? Hanya beberapa orang yang mengipasi beberapa kali, dan semua orang berdiri di sisi yang berlawanan, bahkan mencoba memakzulkan Zhu Hengyu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda akan dihancurkan, tetapi Anda akan melakukan hal yang sama. Ada begitu banyak keberadaan bodoh, sangat umum. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Melihat wajah yang marah, Zhu Hengyu berkata dengan sedih. Karena mereka tidak membutuhkan kita untuk menabung, kita tidak harus bersemangat. Jika tidak perlu, siapa yang rela menyerahkan hidupnya dengan imbalan kesempatan bertahan hidup bagi orang lain? Karena mereka tidak membutuhkannya, Zhu Hengyu tidak duduk di atas tahta Kaisar Iblis. Klan setan domba ini tidak membutuhkan mereka untuk menjaga. Karena mereka memilih untuk binasa sendiri. Jadi, apapun yang dipikirkan Zhu Hengyu, ia harus mematuhi pendapat semua orang. Menurut aturan Mozu, pendapat kebanyakan orang harus dilakukan tanpa syarat. Karena tidak ada yang ingin dia menjadi Kaisar Iblis, dia tidak akan melakukannya. Karena semua orang tidak membiarkannya mati-matian menyelamatkan, maka dia pergi begitu saja. Tapi, bahkan jika Anda harus pergi, Anda tidak bisa pergi seperti ini. Sebelum pergi, mereka harus membuktikan diri dengan kemenangan besar. Untuk pergi, mereka juga harus berjalan tegak. Bagaimanapun, mereka tidak dapat meninggalkan reputasi pembohong. Kalau tidak, orang-orang yang hadir, jika dihitung, pasti akan tercium selama ribuan tahun. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, 360.000 tentara dan 3.600 penjaga tidak bisa tidak memerah. Dalam hal diperlakukan salah oleh semua orang, mereka rela berjuang untuk hidup mereka dengan imbalan kemenangan. Bagaimanapun, mereka tidak dapat meninggalkan stigma. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak berjuang untuk hidup mereka, mereka harus membuktikannya kepada semua orang. Mereka mampu melawan klan iblis. Bahkan orang yang memenangkan pertempuran. Di bawah mobilisasi, 360.000 tentara, 3.600 moral penjaga kekaisaran, terilhami hingga ekstrim. Menghadapi semangat seperti itu, moral bahkan meledak. Zhu Hengyu tahu bahwa waktunya telah tiba. Jantung militer tersedia. Selain itu, penghinaan klan iblis dan pengabaian terhadap klan iblis. Pertempuran selanjutnya pasti akan mengantarkan kemenangan besar. Demon Clan Armada Beihai, di bawah yurisdiksi Armada ketiga. Sebanyak 100 kapal perang lapis baja kini berpatroli di lautan. Tugas mereka adalah berpatroli di perairan frontal untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan armada iblis-iblis. Meskipun, klan iblis juga tahu bahwa klan iblis domba tidak memiliki armada sekarang. Namun, bahkan jika Anda mengetahui hal ini, Anda harus tetap melakukan tindakan pencegahan. Meskipun mempertahankan status patroli, pada kenyataannya, di atas semua kapal perang, para prajurit angkatan laut dari klan iblis tidak terlalu waspada. Itu duduk berkelompok dalam 2 dan 3, minum roh dan menikmati makanan yang kaya. Untuk bidak angkatan laut dari klan iblis. Angkatan laut klan Moyang telah dihancurkan oleh seluruh pasukan. Selama ada kapal di klan iblis, itu pasti akan dimulai sesegera mungkin, dan orang-orang iblis di pulau depan akan diangkut pergi. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang dari klan domba iblis di setiap pulau hanya bisa duduk di rumah, menunggu kedatangan pasukan klan iblis. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Karena domba iblis tidak lagi memiliki kapal perang, patroli yang disebut sebenarnya hanya rutin. Tidak masalah jika Anda minum alkohol atau mabuk. Antara mendorong cangkir dan mengganti cangkir, semua pion klan iblis mabuk dan mabuk. Tawa, teriakan, dan jelas melintasi ratusan meter. Melihat ke atas dan minum anggur di dalam tas, seorang iblis angkatan laut berdiri dalam keadaan mabuk dan berjalan menuju sisi kapal. Setelah minum terlalu banyak anggur, dia harus menyelesaikan beberapa masalah fisiologis. Di antara goncangan itu, pion angkatan laut iblis berlomba sampai ke sisi kapal. Mencapai tangan kiri, dia mendukung pagar di sisi kapal. Tangan kanannya kesal, dan pion iblis melampiaskannya ke laut dengan bebas. Dalam desahan yang menyenangkan, prajurit angkatan laut klan iblis mengangkat kepalanya dengan gembira, menatap kubah langit. Ya, saat berikutnya, bidak angkatan laut klan iblis mengerutkan kening ragu-ragu. Di langit malam biru dan hitam. Di samping bulan bundar itu, anehnya, ada 3 bola api seukuran bulan. Di bawah tatapan klan iblis. Satu demi satu, bola api naik satu demi satu dari laut di depan. Hanya dalam beberapa napas, bola api di langit telah berubah dari 3 atau 4 menjadi 30 atau 40. Dalam keadaan mabuk, otak bidak angkatan laut agak terlalu gesit. Melihat curiga bola api di langit, dia tidak menyadari sama sekali bahwa itu mungkin serangan dari musuh. Sampai bola api itu, menyeret nyala api yang panjang, menjerit dan jatuh ke sisi ini. Gadai monster dari ras iblis akhirnya membuka mulutnya dan berteriak keras. Sayang sekali sudah terlambat, benar-benar terlambat. Hampir bersamaan dengan pion iblis angkatan laut berteriak. Lusinan bola api, satu demi satu, jatuh dari langit. Ledakan, bang, bergemuruh. Dalam suara menderu satu demi satu, nyala api muncul dari kapal perang iblis satu demi satu. Ratusan bola api, seperti badai, melayang di langit.
dari ratusan bola api, lebih dari 60 diantaranya gagal mengenai kapal perang secara akurat. Itu jatuh ke laut. Dideru keras, kolom air besar dinaikkan. 20 atau 30 bola api yang tersisa secara akurat mengenai kapal perang. Dalam deru keras, hanya sesaat kapal perang hancur dan hancur. Ratusan meter dari kapal perang lapis baja besar pertempuran langsung mengamuk oleh gelombang kejut dan robek menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Semua prajurit angkatan laut di kapal perang benar-benar terbunuh oleh serangkaian pukulan. Di atas laut, Zhu Hengyu berdiri di atas kapal perang dan menatap laut dengan dingin, puing-puing kapal perang yang terapung tetap membisu untuk waktu yang lama. Ratusan bola api ini justru dibunuh oleh penembak serigala ajaib. Di atas kapal perang hitam emas, di bawah 100 meriam ajaib membakar, hanya dalam sekejap kapal perang monster benar-benar dibombardir menjadi beberapa bagian. Namun yang jelas, babak cedera ini telah meluap. Jika Anda ingin menenggelamkan kapal lapis baja kapal perang, Anda tidak perlu 100 monster untuk mengebomnya. Ini terlalu boros. Setiap energi ajaib dapat dibunuh dengan mengkonsumsi satu kulit energi sihir. Setiap bola meriam ajaib perlu mengkonsumsi 10.000 batu ajaib bermutu tinggi. Esensi yang diekstrak dari batu energi sihir tingkat atas adalah kristal ajaib. Cannonball ajaib dibentuk oleh kondensasi kristal ajaib. Oleh karena itu, meriam ajaib ini sebenarnya lebih tepat itu harus disebut meriam kristal ajaib. Setiap bola meriam kristal ajaib meskipun tidak bisa dikatakan bernilai tinggi, benar-benar sangat mahal. Baru saja babak ini peluru meledak dan batu ajaib yang dikonsumsi sudah setara dengan kota dengan populasi 1 juta, dan total pendapatan pajak selama 1 tahun. Namun, meskipun konsumsinya sangat besar, efek pembunuhannya juga luar biasa. 30 butir peluru kristal ajaib langsung menghancurkan kapal lapis baja pertempuran. Mengangguk kagum, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan menuju ratusan pengawal setan surgawi. Setelah sedikit penjelajahan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Tes sebelumnya dilakukan dengan meriam ajaib. Cangkang energi sihir terbuat dari batu energi ajaib, dan kekuatannya tidak terlalu besar. Di bawah pengukuran aktual, dibutuhkan lebih dari 300 cangkang ajaib untuk menenggelamkan kapal perang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kristal ajaib yang diekstraksi dari batu energi sihir ini benar-benar membuat kekuatan pemboman energi sihir meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hanya 30 cangkang kristal ajaib benar-benar merobek kapal lapis baja pertempuran berkeping-keping. Namun, meskipun kekuatan meriam kristal ajaib telah meningkatkan kekuatan pemboman energi sihir lebih dari 10 kali, batu ajaib yang dikonsumsi juga meningkat 10 kali lipat. Selain itu, ketika menggunakan cangkang kristal ajaib untuk meluncurkan pemboman energi sihir yang dikonsumsi dan kekuatan spiritual juga meningkat 10 kali lipat. Hanya satu putaran cangkang kristal ajaib dilepaskan, dan Demon Guard di kapal perang secara kolektif memasuki kondisi lemah. Energi ajaib dari seluruh tubuh hampir habis. Roh telah sepenuhnya merana. Dalam waktu singkat putaran kedua energi magis tidak bisa dilepaskan. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir. Di atas laut, suara panjang yang tebal terdengar keras. Berdiri, Zhu Hengyu mendongak. Seperti yang Anda lihat, armada balap setan Beihai, ratusan kapal lapis baja pertempuran di bawah armada ketiga, datang dari segala arah dan datang ke sini. Jelas, putaran pemboman sebelumnya benar-benar mengejutkan seluruh armada. Lanjut, pertempuran laut tidak bisa dihindari. Di bawah angin laut yang keras, pakaian Zhu Hengyu berkibar, dan dia berdiri tegak. Melihat dengan dingin pada ratusan kapal perang iblis yang datang, kilatan tajam-tajam melintas di mata Zhu Hengyu. Deru keras bergema terus-menerus di laut yang luas. Di atas lautan luas, lebih dari 100 kapal perang terjerat dalam pertempuran. Di bawah komando Zhu Hengyu, 36 kapal perang hitam emas berdasarkan kecepatan, menjaga jarak dari musuh. Pada saat yang sama, di 36 kapal perang hitam emas, ratusan penjaga iblis surgawi terus-menerus mendorong meriam kristal ajaib, dan catatan sihir dapat dibombardir. Setelah mempelajari pelajaran babak pertama, semua pengawal setan langit tidak menembak pada saat yang sama. Tapi setelah membidik dengan tepat, satu tembakan demi tembakan. Alasan untuk ini adalah Zhu Hengyu sangat tidak berdaya. Jika ratusan peluru meledak sekaligus dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk menenggelamkan kapal perang iblis secara instan. Namun, setelah satu putaran pemboman, ratusan penjaga iblis surgawi menghabiskan energi dan kekuatan mental mereka dan tidak bisa lagi bertarung dalam waktu singkat. Paling tidak butuh 9 jam, hampir 1 hari, untuk pulih. Akibatnya, sebelum Demon Guard dipulihkan, kapal perang Black Gold sepenuhnya kehilangan efektivitas tempurnya. Di medan perang yang kompleks dan dapat berubah ini, berbahaya. Ini adalah hal yang mengerikan untuk benar-benar kehilangan kekuatan tempur. Selain itu, segerombolan lebah meledak sedikit seperti tembakan acak. Meskipun pemandangannya spektakuler, nyatanya, efisiensinya sangat rendah. Di satu sisi, setiap kapal perang hitam emas hanya memiliki 100 peluru per hari, dan itu hilang. Karena ada sejumlah kerang, adalah wajar untuk membidik dengan tepat sebelum melepaskan. Selain itu, satu tembakan setelah tembakan lain.
Setiap kali tembakan dilepaskan, Anda dapat menyesuaikan pelurusan. Dengan cara ini, tingkat hit secara alami sangat meningkat. Setelah melakukan uji casting, ketika daya tembak sepenuhnya menyala, hanya 100 butir peluru yang terkena. Setelah membidik dengan tepat, 100 peluru mencapai 60 peluru. Berhasil menenggelamkan 2 kapal perang klan iblis. Perlu disebutkan bahwa, pertempuran laut berbeda dari pertempuran darat. Dalam perang darat, setelah tuduhan, kemenangan dasar diputuskan. Pesta yang rusak akan menjadi satu skuadron tentara pemberani, yang hanya bisa melempar helm mereka untuk melepas baju besi dan melarikan diri, kemudian dikejar dan dibunuh di sepanjang jalan. Dalam perang darat, terlalu mudah untuk dikelilingi oleh divisi, dikepung. Seringkali, hasilnya diputuskan pada saat kontak. Secara umum, dalam pertempuran, 1 hari sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Bahkan beberapa pertempuran, yang berlangsung 2 atau 3 hari, pada dasarnya berakhir. Untuk pertempuran darat, pertempuran mungkin sangat panjang, dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi pertempuran pada akhirnya sangat singkat, pada dasarnya, dalam beberapa jam, pertempuran bisa berakhir. Sebaliknya, pertempuran laut sama sekali berbeda. Kedua belah pihak mengejar di sepanjang laut. Di antara kejaran dan pelarian ini, 2 atau 3 hari berlalu dengan cepat. Ini juga kasus dalam pertempuran besar ini. 36 kapal perang hitam emas, mengandalkan keunggulan kecepatan, bertarung sambil berjalan. Dengan keunggulan kecepatan dan jangkauan, 36 kapal perang hitam emas terus-menerus membombardir kapal perang iblis. Setelah mengejar selama sehari semalam, klan iblis akhirnya tahu. Suatu hari dan satu malam, 36 kapal perang hitam emas menenggelamkan 53 kapal perang iblis. Meskipun sisa kapal perang klan iblis masih memiliki 47 kapal, lebih dari jumlah kapal perang emas hitam. Namun, setelah mengejar jauh-jauh, 36 kapal perang emas hitam tidak mengalami kerusakan. Metode menyerang klan iblis tidak bisa menyakiti kapal perang hitam emas pada jarak yang begitu jauh. Mengandalkan keunggulan kecepatan dan jangkauan, 36 kapal perang emas hitam berjalan seperti anjing, memimpin kapal perang iblis maju. Kerang kristal ajaib yang dikeluarkan dari kapal perang dari waktu ke waktu sering menyebabkan kerusakan besar pada kapal perang iblis. Ketika kapal perang iblis akhirnya menyadari bahwa mereka sama sekali bukan lawan. Waktu telah berlalu siang dan malam. Tanpa melihat situasinya, 47 kapal perang ras iblis yang tersisa tidak berani mengejar, memalingkan kepala, dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Sangat disayangkan bahwa mereka terlambat bangun. Jika pada saat perang pertama, mereka akan berbalik dan kembali ke wilayah laut ras iblis. Meskipun Zhu Hengyu memiliki 36 kapal perang emas hitam, dia masih berani tidak mengejar mereka. Kalau tidak begitu terjebak dalam pengepungan, 36 kapal perang emas hitam ini pada dasarnya dihancurkan. Meskipun 36 kapal perang hitam emas ini bisa menyelam, tidak ada visi strategis atau pandangan keseluruhan untuk melakukannya. Meskipun Zhu Hengyu menyaksikan semua 36 kapal perang emas hitam tenggelam. Bahkan jika 360.000 bidak angkatan laut dan 3.600 penjaga iblis terlambat datang ke lokasi, dia tidak akan pernah memesan kapal perang emas hitam untuk menyelam di bawah air. Setelah kemampuan sembunyi kapal perang emas hitam terbuka, kemudian, klan iblis pasti akan mengumpulkan kekuatan seluruh klan, mengumpulkan puluhan ribu kapal perang, dan mendorong klan iblis ke bawah. Bagaimanapun, sangat mustahil bagi klan iblis untuk mengizinkannya. Senjata sihir seperti kapal perang emas hitam ada di tangan klan iblis. Jika tidak, setelah klan iblis diizinkan untuk meneruskan Black and Gold Battleship. Ketika itu jumlah kapal perang emas hitam mencapai puluhan ribu. Iblis akan diusir sepenuhnya dari laut. Bahkan pantai, mereka tidak berani mendekat. Semua kota pesisir klan iblis akan dihantam oleh kapal perang klan iblis kapan saja. Karena itu, Zhu Hengyu lebih suka mengorbankan 36 kapal perang emas hitam. Meninggalkan 360.000 bidak angkatan laut dan 3.600 penjaga iblis pasti tidak akan mengungkapkan kemampuan tersembunyi dari kapal perang emas hitam. Pertama, sekali kemampuan sembunyi-sembunyi dari kapal perang emas hitam digunakan, itu hanya akan membuat klan iblis binasa lebih cepat dan lebih menyeluruh. Kedua, bahkan jika kemampuan maju kapal perang emas hitam digunakan, itu tidak dapat mengubah situasi keseluruhan sama sekali. Ketiga, setelah kapal perang emas hitam dibuka, kemudian, kartu yang paling kuat dari kebangkitan setan domba terungkap. Klan iblis tidak akan memberi klan domba iblis kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kartu lubang ini, Zhu Hengyu harus bersabar. Bagi Zhu Hengyu, kapal perang emas hitam adalah jenis api yang paling penting. Dengan api semacam ini, Demon Rache memiliki harapan untuk bangkit kembali. Melihat 47 kapal perang klan iblis, mereka menoleh satu demi satu dan mulai melarikan diri dengan ketakutan. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Sudah terlambat untuk menjalankan sekarang. Segera, di bawah komando Zhu Hengyu, 36 kapal perang emas hitam memalingkan kepala satu demi satu. Dari saat ini, pemburu menjadi mangsa. Mangsa telah langsung menjadi pemburu.
Dengan keunggulan kecepatan, 36 kapal perang hitam emas dapat dengan mudah mengejar ketinggalan dengan 47 kapal perang hitam emas yang berusaha melarikan diri. Waktu telah berlalu siang dan malam, hampir 12 jam. Setelah sekian lama, 3.600 pengawal setan surgawi pada 36 kapal perang hitam emas semuanya telah memulihkan kekuatan magis dan spiritual mereka. Berbalik melewati moncong, 36 kapal perang hitam emas mengeluarkan bola api yang menghancurkan lagi. Ledakan, boom, dideru yang ganas, bola api terus naik di atas kapal perang iblis yang berlari di depan. Kali ini, cangkang kristal ajaib tidak digunakan. Bagaimanapun, cangkang kristal ajaib bukan hanya masalah berharga. Kerang kristal ajaib terbuat dari kristal ajaib. Kristal ajaib adalah kristal energi ajaib yang diekstrak dari batu energi ajaib. Kesulitan pemurnian sangat besar. Proses ekstraksi dan ekstraksi rumit, dan waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Karena itu, dalam perjalanan ini, setiap kapal perang emas hitam hanya dilengkapi dengan 100 cangkang kristal ajaib. Jika Anda ingin lebih, Anda harus menunggu pengrajin industri berat es sihir untuk membuatnya. Dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Namun, meskipun tidak ada cangkang kristal ajaib, masih ada cangkang biasa yang terbuat dari batu energi ajaib. Meskipun kekuatan berkurang 10 kali, sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada kapal perang. Tapi jangan lupa, sihirnya bisa membombardir dirinya sendiri, tetapi itu adalah keterampilan sihir warisan yang kuat. Kisaran pemboman energi magis mencapai total 108.000 km, dan rentang pemboman 100 meter. Dengan jangkauan lebih dari 100.000 meter, ia dapat memiliki jarak ratusan kilometer, yang sepenuhnya di luar garis pandang. Milik di luar garis pandang. Namun, dalam pertempuran laut, serangan yang disebut over the horizon tidak berguna. Pada dasarnya, jarak yang bisa digunakan dalam pertempuran laut hanya sekitar 3 km. Di luar jarak ini, Anda tidak dapat melihat target sama sekali, apalagi membidik. Meskipun ukuran kapal lapis baja pertempuran sangat besar, panjangnya ratusan meter. Terletak di laut yang tak berujung, kapal perang besar yang disebut juga tampak sangat kecil. Terutama di bawah dukungan ombak, setiap kapal perang bergerak naik, turun, kiri, kanan, bolak-balik, dalam gerakan yang tidak teratur. Terlalu sulit untuk mencapai target dalam lingkungan yang begitu rumit. Dalam hal bergerak satu sama lain, jika Anda ingin mengenai target dengan jarak ratusan mil, itu pasti mimpi. Kisaran pengeboman magis lebih ditujukan pada target di darat. Kapal perang itu bisa bergerak dan menghindar. Tetapi kota di darat tidak akan bergerak atau menghindar. Cukup ukur jarak dan hitung sudutnya. Penembakan keluar, meskipun jaraknya 100 meter, juga dapat secara akurat mengenai sasaran. Belum lagi, seberapa akurat sihir itu. Poin kuncinya adalah bahwa wilayah kota terlalu besar, mencakup ratusan mil atau bahkan ratusan mil. Selama Anda membidik pusat kota, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika Anda melewatkan kesempatan. Tidak peduli seberapa bias, itu hanya untuk pusat kota. Bahkan jika meriam kristal ajaib terlalu banyak, itu tidak akan menyimpang dari semua area yang dicakup oleh seluruh kota. Bagaimanapun, itu jatuh ke kota, dan itu sudah cukup. Sihir bisa membunuh, tetapi tidak jauh. Pemboman energi sihir membutuhkan cangkang energi ajaib sebagai pembawa. Setelah mencapai target, itu akan meledak secara instan, dan target dalam jarak 100 meter dari lawan akan dibombardir. Dalam 100 meter, semua target sasaran akan secara instan mengurangi vitalitas mereka sebesar 10%. Setelah vitalitas kurang dari 30%, akan ada efek pemboman. Dengan kata lain, selama 6 meriam berturut-turut terkena, meriam ketujuh akan memicu efek pemboman. Semua makhluk hidup di kisaran pengeboman akan dihujani di tempat. Jika perbedaan antara kedua badan itu terlalu besar, kemudian iblis dapat mengebom membunuh cukup untuk langsung membunuh semua target dalam radius 100 meter. Sayangnya, di antara 3.000 penjaga iblis, hanya ada lebih dari 60 jajaran iblis. Kesenjangan dengan lawan tidak terlalu besar untuk membunuh lawan dalam hitungan detik. Hanya 100 orang itu, yang menemani Zhu Hengyu pada awalnya, pergi ke Arctic Ice Emperor's Demon Wolf Archer, Magic Wolf Archer, dan memiliki 80 segmen tubuh sihir. Setelah Anda berhasil mengenai kapal perang iblis, selama iblis dapat mengebom, Anda dapat mengebom puluhan ribu tentara angkatan laut iblis di kapal perang iblis dalam sekejap. Hanya saja ada terlalu sedikit penembak serigala ajaib, hanya 100. Selain itu, sihir yang mereka ledakan dapat membunuh, dan mungkin tidak dapat secara akurat mengenai kapal perang iblis. Namun, begitu mereka secara akurat mengenai kapal perang klan iblis, kapal perang lawan akan kehilangan kekuatan dan perlahan-lahan berhenti, berbaring di atas laut. Setan dapat mengebom membunuh cukup untuk membunuh puluhan ribu angkatan laut iblis dalam hitungan detik. Meskipun kapal perang tidak mengalami banyak kerusakan, tetapi setelah kehilangan pilot, kapal perang tidak bisa mengemudi. Dengan penemuan ini, Zhu Hengyu langsung membuka matanya. Segera, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian pesanan. 3.600 pengawal setan surgawi di semua kapal perang berhenti mengebom.
Hanya kapten di kapal perang dan 2 wakil kapten yang dapat terus menembak. Karena digunakan, itu bukan cangkang kristal ajaib, tetapi hanya cangkang energi ajaib. Oleh karena itu, bahkan jika udara diluncurkan, Cannonballs Magic kedua dan ketiga dapat terus diledakkan. Di bawah arloji Zhu Hengyu, 36 kapal perang hitam emas menembakkan bola api dari waktu ke waktu. Di bawah pemboman ratusan penembak serigala ajaib, meskipun sebagian besar bola meriam ajaib jatuh ke laut, membangkitkan gelombang besar. Namun, selama kapal perang lawan berhasil mengenai, itu akan langsung menghentikan kapal perang. Area yang diliputi oleh bom sihir adalah area 100 meter. Selama posisi hit tidak terlalu bias, Anda dapat langsung membombardir semua kru di kapal perang. Bahkan jika itu menyimpang, sebagian besar kru akan terbunuh seketika. Kapal perang besar membutuhkan sejumlah besar anggota kru untuk mengendalikan mereka. Jika tidak ada cukup banyak orang, Anda tidak bisa bergerak sama sekali, Anda tidak bisa mengemudi. Pengejaran di sepanjang jalan hanya memakan waktu 3 jam, dan 47 kapal perang di sisi berlawanan semuanya dihentikan. Untuk memastikan bahwa semua angkatan laut iblis di kapal perang benar-benar dihilangkan. Di bawah komando Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala ajaib dengan 80 segmen tubuh sihir meledakkan puluhan energi magis untuk setiap kapal perang. Karena kapal perang iblis itu secara bertahap berhenti dan pada dasarnya tetap macet. Dari jarak dekat di hadapan kapal perang yang hampir statis dan sangat besar, secara alami tidak akan ketinggalan. Serangkaian lusinan setan dapat dibombardir, bahkan jika kapal perang klan iblis dihentikan, ada klan iblis yang tampan, bahkan iblis sedang duduk di kota tidak ada kehidupan. Perlu disebutkan bahwa Cannonball Magic lebih dari 10 kali lebih lemah daripada Cannonball Magic Crystal. Bola meriam ajaib lebih dari target membunuh dan hidup, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh utama kapal perang. Di bawah perlindungan kapal lapis baja pertempuran, baju zirah yang sangat kuat, cangkang ajaib hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada kapal perang. Bisa dikatakan, bola meriam ajaib membunuh pasukan yang hidup di kapal perang, yaitu kru dan pelaut. Kerang kristal ajaib terutama menggunakan kekuatan destruktif yang kuat untuk secara langsung merobek kapal perang iblis menjadi berkeping-keping. Setelah tes tempur yang sebenarnya, Zhu Hengyu menemukan bahwa cangkang kristal ajaib sebenarnya tidak cocok untuk pertempuran di laut. Jika Anda menggunakan shell kristal ajaib, maka dalam waktu 9 jam setelah meluncurkan shell kristal ajaib, Heavenly Demon Guard akan sepenuhnya kehilangan kekuatan tempurnya. Selain itu, setelah kapal perang iblis itu dihancurkan, tidak ada jarahan yang tersedia. Jika Anda menggunakan meriam ajaib biasa yang terbuat dari batu ajaib bermutu tinggi, semuanya benar-benar berbeda. Kerang ajaib lebih dari 10 kali lebih lemah dari kerang kristal ajaib. Namun, efek pemboman energi magis dari proyektil energi magis persis sama dengan proyektil energi magis. Saat menggunakan bola meriam ajaib, Anda dapat dengan mudah membunuh angkatan laut iblis di kapal perang iblis. Dan kapal perang iblis tidak akan menderita banyak kerusakan. Dengan cara ini, selama tentara angkatan laut di kapal perang terbunuh, Anda bisa mendapatkan kapal perang iblis yang baik. Melihat kapal perang iblis yang terbentang di seberang lautan, mata Zhu Hengyu menjadi cerah. Karena kurangnya pengetahuan, Zhu Hengyu tidak punya cara untuk membangun sejumlah besar kapal perang dalam waktu singkat. Namun, meskipun aku tidak bisa membuatnya sendiri, sepertinya aku bisa mengambil kapal perang klan iblis. Tapi tidak, setelah pertempuran, Zhu Hengyu menyambar 47 kapal lapis baja pertempuran. Jika tidak sebelumnya, 53 kapal perang iblis dihancurkan dengan cangkang kristal ajaib. Dalam satu pertempuran, Zhu Hengyu dapat merebut 100 kapal perang. Bersemangat, Zhu Hengyu tidak berkata apa-apa, dan memberikan perintah secara langsung, semuanya segera mundur dan meninggalkan wilayah laut ini. Awalnya, Zhu Hengyu masih bisa memimpin armada dan melanjutkan pertempuran. Tetapi dengan 47 kapal perang klan iblis ini, Zhu Hengyu tidak bisa lagi terus bertarung. Di bawah perintah Zhu Hengyu, pada 36 kapal perang hitam emas, semua prajurit angkatan laut bergerak. Cepat dari kapal perang emas hitam, keluar kunci besi, diikat ke kapal perang iblis. Kemudian, 36 kapal perang emas hitam, menyeret 36 kapal perang iblis, dengan cepat meninggalkan medan perang. Adapun 11 kapal perang yang tersisa, mereka tidak menyerah. Sebaliknya, 110.000 tentara angkatan laut dikirim dan naik ke 11 kapal perang yang tersisa. Pertama, semua tubuh iblis angkatan laut di kapal perang terlempar ke laut. Selanjutnya, 110.000 tentara angkatan laut mengendarai 11 kapal perang klan iblis bolak-balik di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, 47 kapal perang semuanya dibawa kembali ke Pulau Xiang, pangkalan iblis yang dulu merupakan angkatan laut. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengumpulkan 3.600 penjaga iblis dan mengadakan seminar. Pada pertemuan itu, semua orang terbuka dan jujur, bertukar pikiran dan merangkum serangkaian pelajaran. Yang paling penting adalah memilah serangkaian taktik yang cocok untuk kapal perang Black Gold dan Demon Guard. Belum lagi, Zhu Hengyu dan Heavenly Demon Guard, seminar 3 hari.
Di sisi lain, ratusan juta orang klan iblis telah jatuh ke dalam keadaan gila. Pada saat ini, setiap orang yang memiliki otak sudah dapat menilai bahwa Zhu Hengyu pasti pembohong. Mengumpulkan kekuatan keluarga, musuh yang kuat yang tidak bisa bertarung, bagaimana dia bisa melawan dengan kekuatan satu orang? Angkatan laut klan iblis tidak bisa melawan dengan satu orang. Tetapi ada lebih dari 3.000 kapal perang dan lebih dari 30 juta angkatan laut iblis. Anda sendiri, sebuah keluarga tidak peduli seberapa kuat, tidak mungkin untuk bertarung melawan 30 juta pasukan. Angkatan laut yang kuat seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh klan domba iblis. Bahkan seluruh keluarga telah tersapu, tidak dapat menyapu Anda sendirian, kekuatan. Oleh karena itu, di bawah antusiasme orang-orang yang tertarik, orang-orang domba iblis mulai sangat menentang Zhu Hengyu. Jika seseorang dapat berdiri dan menelepon sesegera mungkin, Zhu Hengyu dapat dimakzulkan dalam sekejap. Sayangnya, tentara domba iblis, semua petinggi, telah melarikan diri tanpa perlawanan. Karena itu, seluruh klan domba iblis tidak dapat menemukan seseorang yang memenuhi syarat untuk memakzulkan Zhu Hengyu. Tetapi semakin banyak ini, semakin marah orang domba iblis itu. Mengetahui bahwa itu pembohong besar, tetapi dia hanya bisa melihatnya duduk di atas takhta. Pernafasan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kemarahan, sejumlah besar orang dari klan iblis bahkan berbicara. Jika Zhu Hengyu masih memiliki rasa malu, ia harus mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari tahta. Zhu Hengyu juga tidak berdaya. Namun, jika Anda mengundurkan diri dari tahta sekarang, tidakkah Anda akan mengakui bahwa Anda pembohong? Oleh karena itu, meskipun ratusan juta orang dari klan Moyang memarahinya, dia masih tidak menanggapi. Seminar diadakan selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya, Zhu Hengyu sekali lagi memerintahkan 36 pedang perang emas hitam dan 47 kapal perang iblis dalam perjalanan. Di bulan berikutnya, Zhu Hengyu meledak dalam pertempuran dan mengalahkan armada balap Demon Beihai, 11 armada, dengan total lebih dari 1.000 kapal perang. Di bawah ajakan terus-menerus, Zhu Hengyu juga sangat sulit untuk mencapai kemenangan. Meskipun memiliki keunggulan kecepatan dan jangkauan, dalam pertempuran yang sebenarnya, tidak ada yang akan membuatnya menjadi anti bocor. Selama pertempuran 1 bulan, armada komandan Zhu Hengyu juga jatuh ke lingkaran penyergapan berkali-kali dan secara brutal ditekan. Karena itu, setelah bertarung selama sebulan, 36 kapal perang hitam emas sudah rusak dan hancur. Jika pertempuran berlanjut, 36 kapal perang emas hitam ini dapat dihancurkan kapan saja, kehilangan kekuatan, dan mereka hanya bisa berhenti di atas laut dan menjadi tawanan klan iblis. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak dapat membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Begitu kapal perang emas hitam jatuh ke tangan iblis, nah, semuanya terbuka. Pada saat itu, klan iblis pasti akan segera mengerahkan puluhan ribu kapal perang untuk menekan kepulauan domba iblis. Hingga 3 bulan, Anda benar-benar dapat menghapus setan domba. Oleh karena itu, pertempuran tidak dapat lagi dipertahankan dengan kapal perang hitam dan emas yang rusak parah. Di bawah komando Zhu Hengyu, 36 kapal perang hitam emas meninggalkan garis depan dan bergegas menuju Pulau Qingniu dengan kecepatan penuh. Hanya pengrajin dari markas besar industri berat Ice Demon di Green Chow Island yang dapat memperbaiki kapal perang emas hitam. Seluruh proses perbaikan memakan waktu sekitar 3 bulan. Dengan 36 kapal perang hitam emas pergi, Zhu Hengyu akhirnya punya waktu luang, dan dia bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan hal-hal dari domba iblis. Atas perintah Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu mengeluarkan surat edaran ke dunia luar. Atas permintaan semua orang domba iblis, Zhu Hengyu secara resmi mengundurkan diri dari posisi Kaisar Domba Iblis. Mendengar berita ini, semua orang dari klan iblis tidak bisa tidak bersuka cita dan merayakannya. Dengan upaya bersama semua orang, Zhu Hengyu, pembohong besar, akhirnya diusir dari tahta. Ini jelas merupakan kekuatan kolektif semua orang dari klan iblis. Mengabaikan kegembiraan orang-orang dari klan Moyang, Zhu Hengyu mengundurkan diri dari tahta Kaisar Iblis dan melalui kamar dagang Hengyu, membukukan perintah perekrutan di kota-kota besar klan Moyang. Sebagai komandan militer tertinggi dari klan domba iblis, Zhu Hengyu mendaftar bidak angkatan laut dari klan setan domba. Setiap beku yang memiliki hati untuk bertarung melawan klan iblis, menyelamatkan klan domba iblis dan krisis dapat berlaku. Meskipun Zhu Hengyu mengundurkan diri dari tahta Kaisar Iblis, posisi iblis-iblis di departemen militer masih ada. Sebagai komandan militer tertinggi dari klan iblis, dia secara alami dapat mengeluarkan perintah merekrut. Dengan memposting perintah perekrutan, semua orang dari domba iblis tiba-tiba menangis. Penipu besar telah menipu mereka sekali, bukankah itu cukup? Ingin menipu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, di 3.000 kepulauan suku domba iblis di semua kota besar, omelan itu menjadi massa. Orang-orang biasa di klan iblis ingin datang. Pada saat ini, Zhu Hengyu adalah delusi dan merekrut pasukan dari balap domba iblis, yang benar-benar bodoh. Apa yang dia pikirkan tentang orang-orang dari suku Moyang? Bodoh tanpa harapan, apakah ini babi yang tertipu sangat baik?
Di tengah kutukan, semua orang iblis domba berpikir mereka telah menguasai kebenaran. Namun, situasi aktual sangat menjerit harapan mereka. Dengan posting pesanan rekrutmen, sejumlah besar biksu, bahkan berebut, berkumpul di gerbang kamar dagang Hengyu. Mereka yang berjuang untuk bertarung harus melamar rekrutmen Zhu Hengyu. Menghadapi pemandangan ini, orang-orang dari klan Moyang tiba-tiba merasakan perasaan membencinya. Mengapa orang-orang ini begitu bodoh? Zhu Hengyu jelas pembohong besar. Mengapa kamu masih mengejar dan mengirimnya untuk membiarkan dia terus menipu? Menghadapi orang-orang bodoh dari klan domba iblis, para biarawan elit itu mengabaikan mereka. Tidak semua orang dari klan iblis telah dibodohi dan dikipasi oleh ambisi itu. Sebenarnya ada beberapa orang yang mengerti banyak hal dan melihat semuanya. Namun, meskipun ada banyak orang seperti itu, jumlah mereka masih terlalu kecil. Jumlah mereka hanya sekitar 20% dari total populasi suku Moyang. Situasi saat ini adalah 80% orang-orang klan iblis bodoh dan mudah tergoda dan tertipu. Bahkan jika 20% sisanya melihat semuanya, itu tidak berguna. 80% orang menentangnya, dan semuanya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Mereka juga mencoba meyakinkan iblis-iblis domba iblis yang dikipasi dan ditipu. Tapi tidak mungkin, orang-orang yang dikipasi dan ditipu, tidak hanya tidak merasa bodoh, tetapi juga merasa pintar. Bahkan, mereka pada gilirannya menanyai para elit ini dan merasa mereka terengah-engah. Sejak awal, pertempuran antara satu sama lain mencapai kondisi yang tidak dapat didamaikan. Kedua belah pihak berpikir mereka benar. Kedua belah pihak menganggap yang lain bodoh. Jelas pasti ada seseorang yang benar-benar bodoh antara kedua pihak. Hanya saja 80% dari orang-orang klan iblis-iblis berpikir mereka adalah yang paling cerdas. Begitu banyak orang telah memutuskan bahwa pada dasarnya sudah hilang. Elit dari klan domba iblis, yang selalu percaya akan hal itu, selalu percaya bahwa kebenaran seringkali ada di tangan segelintir orang. Namun, tidak peduli apa. Tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Bagaimanapun, sirkuit otak di kedua sisi secara fundamental berbeda. Begitu pola pikir telah terbentuk, toh itu tidak akan dirilis. Ketika tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain, masing-masing hanya bisa berpegang pada pandangan mereka sendiri. Para elit klan domba iblis telah merekrut semua perekrutan Zhu Hengyu, bergabung dengan bawahan Zhu Hengyu, dan menjadi tentara Zhu Hengyu. Mereka yang berpikir mereka benar, terus bersukacita dan merayakannya. Rayakan bahwa mereka akhirnya melihat pembohong, dan telah mengambil wajah asli pembohong. Namun, ketika sekelompok kapal perang iblis bergegas ke pelabuhan kota-kota besar untuk menjemput prajurit yang dipanggil. Di dalam kota-kota besar, orang-orang dari klan Moyang yang menyadari itu secara bertahap merasa sedikit salah. Apa yang terjadi dengan kapal perang iblis ini? Mengapa mereka jatuh ke tangan Zhu Hengyu? Apa yang paling ditakuti semua orang adalah, Zhu Hengyu tidak hanya menjemput tentara yang telah direkrut. Terlebih lagi, setiap responden diberi 10 tempat. Masing-masing rekrut dapat membawa 10 kerabat dan meninggalkan pulau-pulau yang dikurung ini bersama-sama. Melihat para prajurit yang direkrut, dan kerabat mereka, mereka semua mengambil kapal lapis baja klan iblis untuk pergi. Meskipun semua orang dari klan iblis tidak tahu apa yang salah, jelas bahwa kebenaran masalah ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka ketahui. Dalam keraguan semua orang domba iblis, Zhu Hengyu merilis serangkaian pengumuman ke dunia luar. Pertama-tama, Zhu Hengyu menggabungkan Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries, 3 pulau utama untuk membentuk Kepulauan Sanyang. Kemudian, Zhu Hengyu membeli Kepulauan Qingmiu dengan harga tinggi dari klan Sapi Setan. Dan dengan demikian memiliki kepemilikan ribuan pulau antara Kepulauan Sanyang dan Kepulauan Qingmiu. Akibatnya, wilayah di bawah wilayah Zhu Hengyu memiliki puluhan ribu mil laut. Ada lebih dari 3.000 pulau di laut. Menurut aturan Mozu, Zhu Hengyu mengundurkan diri dari tahta Kaisar Domba Iblis. Beritahu ras iblis secara resmi, kemandirian Raja Iblis Hengyu. Setelah menerima berita ini, semua orang dari klan setan domba sangat tidak bahagia. Namun, tindakan Zhu Hengyu sepenuhnya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Mozu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang bisa mempertanyakannya. Selama kondisi ini terpenuhi, Zhu Hengyu dapat berdiri sendiri sebagai iblis. Ini adalah fakta bahwa semua setan diakui. Tepat ketika semua orang dari klan setan domba diam-diam tertekan, Zhu Hengyu mengeluarkan pemberitahuan lagi. Isi pemberitahuan itu bahkan lebih mengejutkan. Di atas pengumuman itu, Zhu Hengyu pertama kali mengumumkan kabar baik kepada semua orang dari klan iblis. Setelah sebulan bertempur, Zhu Hengyu memerintahkan armada di bawah komandonya dan mengalahkan armada iblis Beihai. Secara total, lebih dari 300 kapal perang iblis tenggelam. Jumlah kapal perang iblis yang disita melebihi 1.000. Setelah menderita pukulan besar, armada iblis Beihai telah mundur 30.000 mil berturut-turut dan sementara meninggalkan wilayah laut klan iblis. Karena itu, dalam 3 bulan ke depan, klan iblis untuk sementara aman. Namun, keamanan ini hanya sementara.
Setelah 3 bulan berlalu, klan iblis akan kembali ke klan domba iblis setelah menemukan kebenaran dan kenyataan. Melihat teks pada pengumuman itu, semua orang dari klan iblis benar-benar bingung. Bukankah itu benar? Apakah Zhu Hengyu hanya seorang penipu besar yang menghasilkan banyak uang? Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia telah mengalahkan armada Beihai dari balap iblis. Tenggelam lebih dari 300 kapal perang iblis dan menangkap lebih dari 1000. Ini kedengarannya tidak nyata. Namun, jika dikatakan bahwa ini adalah kata-kata yang menipu. Jadi bagaimana Zhu Hengyu mengirim untuk mengambil pion yang telah direkrut dan berlabuh di pelabuhan? Mungkinkah dikatakan dari sudut mana Zhu Hengyu mengambil ribuan kapal perang iblis? Di hadapan pengumuman yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu ini, lebih dari 3.000 ahli sihir dan lebih dari 300 raja iblis benar-benar terpana. Percaya atau tidak, tetapi mengirim seseorang untuk menyelidiki. Akibatnya, diketahui bahwa pasukan iblis benar-benar mundur 30.000 mil. Selain itu, jumlah armada Yaosu Beihai benar-benar turun dari lebih dari 3.000 menjadi lebih dari 2.000. Memang ada sejumlah besar kapal perang iblis antara 3.000 pulau klan Moyang, yang diangkut bolak-balik. Setelah mendengar berita itu, semua orang tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Zhu Hengyu melakukannya. Namun, bahkan pada saat ini, lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis masih menolak untuk menyerah. Lagi pula, mereka ingin kembali ke lomba domba iblis. Mereka enggan memiliki kekayaan yang pernah mereka miliki, dan hak di tangan mereka. Untuk mendapatkan semuanya kembali, Zhu Hengyu harus dikalahkan. Tiba-tiba, para pemimpin militer yang telah melarikan diri dari domba iblis mengirimkan pekerjaan yang rinci lagi, dan mulai berjalan desas-desus. Semua yang dikatakan Zhu Hengyu tidak tahan pengawasan. Dia hanya mengubah beberapa kapal perang menjadi kapal perang iblis. Itu pada dasarnya adalah kapal perang yang dibangun oleh domba iblis. Zhu Hengyu tercela, menyamarkan beberapa kapal perang iblis, dan kemudian berputar-putar di sekitar pulau. Tujuannya adalah untuk menipu orang-orang dari klan domba iblis dan membiarkan semua orang mendorongnya kembali ke tahta kaisar iblis. Selain itu, lebih dari 3.000 setan tampan, dan lebih dari 300 pengintai iblis tidak melihat sejumlah besar kapal perang di laut. Kapal perang yang mereka lihat ditambah bersama, hanya ada 30 atau 40 kapal. Di bawah antusiasme orang-orang yang tertarik, semua orang dari klan iblis, di bawah pengaruh prasangka, dengan cepat menerima pernyataan baru ini. Jelas, meskipun Zhu Hengyu terpaksa mengundurkan diri dari tahta kaisar iblis, dia tidak benar-benar ingin pergi. Jadi dia menggunakan cara curang untuk mencoba menipu semua orang dan membiarkan semua orang mendorongnya kembali ke tahta iblis. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa orang-orang dari klan iblis ini terlalu baik untuk menipu. Tetapi pada kenyataannya, dengan ketidaktahuan sepenuhnya, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa semuanya benar-benar sulit untuk dilihat. Dalam kata-kata lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis. Zhu Hengyu terus mengatakan bahwa dia menenggelamkan lebih dari 300 kapal perang iblis dan menangkap lebih dari 1.000 kapal perang iblis. Jadi, apa sebenarnya yang digunakan Zhu Hengyu untuk mengalahkan klan iblis? Jika itu adalah kapal perang. Bahkan jika Zhu Hengyu memiliki kapal lapis baja pertempuran paling canggih. Itu juga membutuhkan setidaknya sekitar 2.000 kapal perang lapis baja untuk menghadapi klan iblis dan memenangkan pertempuran. Lebih dari 2.000 kapal perang lapis baja, di mana mereka sekarang? Mengapa tidak semua orang melihat kapal perang ini dari awal hingga akhir? Juga, jika ada lebih dari 2.000 kapal perang lapis baja, prajurit laut yang dibutuhkan saja lebih dari 20 juta. Selain itu, untuk dapat mengatasi iblis angkatan laut secara langsung, itu haruslah pion angkatan laut yang paling elit. Bagaimana bisa prajurit elit seperti itu tidak diketahui? Bagaimana mungkin pasukan sebesar itu menyembunyikan mata dan telinga semua domba iblis? Lebih tepatnya, saya ingin memilih tentara elit begitu banyak. Itu harus dipilih dalam lingkup seluruh klan domba iblis. Di setiap pulau, puluhan ribu talenta muda harus dipilih. Semua orang bisa bertanya sekitar. Adakah anak-anak yang bergabung dengan angkatan laut misterius yang tidak ada yang tahu? Jelas, hanya sedikit investigasi yang tahu. Apa yang disebut tentara misterius ini tidak ada. Faktanya, kali ini, perintah perekrutan Zhu Hengyu hanya merekrut 10.000 tentara elit dari 3.000 pulau setan domba. Sebanyak 30 juta tentara laut dan 300 juta anggota keluarga. Tetangga-tetangga, atau teman dan keluarga semua orang bergabung. Dapat dikatakan bahwa langkah besar seperti itu tidak akan pernah bisa disembunyikan. Jelas, di bawah komando Zhu Hengyu, tidak ada armada 2.000 kapal. Belum lagi para prajurit angkatan laut, katakan saja bahwa 2.000 kapal perang lapis baja tidak bisa diperoleh oleh Zhu Hengyu. Dengan semua upayanya, Zhu Hengyu hanya bisa mendapatkan puluhan kapal perang paling banyak. Setelah semua, jalur produksi kapal perang ada di tangan tentara domba iblis. Masing-masing dari 3.000 galangan kapal menghasilkan setiap kapal perang dalam milenium terakhir telah dicatat. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk mendapatkan lebih dari 2.000 kapal perang dari 3.000 galangan kapal ini tanpa diketahui oleh Departemen Militer.
Akhirnya, dan yang paling penting, di mana lebih dari 2.000 kapal perang ini biasanya berlabuh. Di mana mereka menyediakan persediaan mereka. Dari mana gaji militer mereka berasal. Ada begitu banyak celah sehingga orang terlalu malas untuk mengambilnya dengan hati-hati. Singkatnya, dalam keadaan apapun, di bawah komando Zhu Hengyu, tidak mungkin ada angkatan laut yang besar. Semua konten yang ditulis dalam pengumuman Zhu Hengyu juga harus palsu dan menipu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.